Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Eka Widiatmoko, NPM 2023 4350 1460. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Pakar Penentuan Kategori Bahaya Ular dan Panduan Pertolongan Pertama pada Gigitan Ular menggunakan metode decision tree berbasis web. Untuk latar belakangnya, ular sering dianggap berbahaya secara umum, namun identifikasi yang akurat sulit dilakukan oleh orang awam. Gigitan ular membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Keterlambatan atau kesalahan penanganan dapat berakibat fatal. Teknologi sistem pakar berbasis web hadir sebagai solusi untuk identifikasi bahaya ular dan panduan pertolongan pertama secara cepat dan efisien. Untuk inti permasalahannya di sini ada 4. Yang pertama, identifikasi sulit bagi orang awam. Yang kedua, penanganan harus cepat dan tepat. Yang ketiga, keterlambatan berdampak fatal. Yang keempat, butuh media informasi yang mudah diakses. Sistem pakar berbasis web ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan pakar hipertologi dengan kemampuan masyarakat umum dalam menghadapi situasi darurat gigitan ular di Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk yang pertama, sulit membedakan jenis ular, di mana masyarakat sulit membedakan jenis ular berbisa dan tidak berbisa dalam situasi genting, sehingga respons awal seringkali tidak tepat dan memperburuk kondisi korban. Yang kedua, kurangnya pemahaman pertolongan pertama, di mana minimnya pemahaman mengenai prosedur pertolongan pertama yang benar pada korban gigitan ular meningkatkan risiko komplikasi dan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Yang ketiga, risiko keterlambatan penanganan medis, di mana ketidakpastian dalam menilai tingkat kegawatan akibat gigitan ular menyebabkan keterlambatan rujukan medis yang bisa berakibat fatal bagi korban. Dan yang keempat, ada kebutuhan media informasi interaktif, di mana masyarakat membutuhkan media informasi yang interaktif, mudah diakses kapan saja dan di mana saja untuk mendapatkan panduan yang akurat dalam situasi darurat. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup yang terukur dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengembangan sistem pakar berbasis web. Di mana yang pertama ada fokus wilayahnya di Indonesia. Sistem berfokus pada jenis ular yang umum ditemukan di wilayah Indonesia, sehingga basis pengetahuan relevan dengan kondisi dari lingkungan lokal. Yang kedua, metode decision tree. Metode klasifikasi yang digunakan ini adalah decision tree atau pohon keputusan sebagai algoritma utama dalam proses efisiensi dan klasifikasi bahaya ular. Yang ketiga, ada panduan bersifat informatif, di mana di sini panduan pertolongan pertama ini yang disediakan bersifat informatif dan edukatif, bukan pengganti tindakan medis, profesional, dan tenaga kesehatan. Dan terakhir ada berbasis web. Sistem ini dikembangkan berbasis web agar dapat diakses secara luas melalui peramban internet tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem yang berdampak nyata bagi masyarakat, tenaga kesehatan, maupun dunia akademis melalui 3 tujuan utama berikut. Yang pertama, perancang sistem pakar. Merancang dan membangun sistem pakar berbasis web untuk mengklasifikasikan kategori bahaya ular menggunakan algoritma decision tree secara akurat dan efisien. Dan tujuan kedua, panduan pertolongan pertama, di mana di sini mengembangkan fitur panduan pertolongan pertama yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami masyarakat awam dalam situasi darurat. Untuk tujuan ketiganya, evaluasi efektivitas sistem. Di sini mengevaluasi efektivitas dan keakuratan sistem dalam membantu masyarakat mengidentifikasi bahaya ular dan mengambil tindakan pertolongan pertama yang tepat. Yang terakhir di sini ada luaran yang diharapkan, di mana sistem pakar berbasis web yang dapat diakses publik, teruji, dan siap digunakan sebagai alat bantu mitigasi risiko gigitan ular di Indonesia. Di sini ada metode yang saya gunakan, di mana metode decision tree. Mengapa saya memilih decision tree? Karena di sini efektif dalam klasifikasi data secara hierarkis dan menghasilkan aturan keputusan yang mudah dipahami, bahkan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis. Sangat sesuai untuk sistem pakar yang membutuhkan transparansi logika. Untuk cara kerjanya dan keunggulannya, di mana di sini tuh membagi data secara rekursif berdasarkan atribut informasi paling signifikan, menghasilkan visualisasi keputusan yang intuitif, tidak memerlukan processing data yang sangat kompleks, serta mampu menangani data kategorikal dengan baik.
Metode decision tree dipilih karena kemampuannya menghasilkan pohon keputusan yang mempresentasikan logika penentuan kategori bioular secara transparan. Setiap node mewakili atribut ular seperti bentuk kepala ular, warna, pola fisik, dan yang lainnya. Jadi setiap cabang mewakili nilai atribut tersebut menuju klasifikasi akhir. Berbisa tinggi, berbisa rendah, atau tidak berpisah. Untuk manfaat penelitian ini, untuk bagi masyarakat, menyediakan alat bantu digital untuk identifikasi bahaya ular dan panduan penanganan cepat guna mengurangi risiko fatal akibat keterlambatan atau kesalahan penanganan gigitan ular. Dan yang kedua, bagi tenaga kesehatan dan edukator, menjadi sumber daya edukasi interaktif yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya ular berbisa di Indonesia. Yang terakhir ada bagi akademis, mana di sini memberikan kontribusi referensi ilmiah dalam penerapan algoritma decision tree di bidang kesehatan dan mitigasi risiko, serta membuka peluang pengembangan sistem pakar lebih lanjut. Untuk penutupnya, harapan saya dan dampaknya, sistem ini diharapkan untuk memperdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang tepat saat menghadapi situasi darurat gigitan ular, demi meningkatkan keselamatan dan mengurangi angka kematian. Dengan memanfaatkan teknologi decision tree berbasis web, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi nyata yang mudah diakses di seluruh lapisan masyarakat Indonesia kapanpun dimanapun dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.